Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Vivia. Teman-teman tahu gak sih, dulu ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Zaid al-Jarmi, atau yang dikenal dengan Abu Kilabah. Abu Kilabah adalah orang yang ahli ibadah dan taat pada Allah. Abu Kilabah juga terkenal dengan kisahnya yang dianggap banyak orang sebagai sahabat Nabi yang paling sabar. Bahkan kesabarannya disamakan dengan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Lalu apa yang dilakukan Abu Kilabah ini sampai dia bisa meraih kesabaran yang luar biasa? Diceritain sama seorang musafir pada masa itu, di akhir hayatnya Abu Kilabah hanya tinggal di sebuah gubuk di tengah-tengah padang pasir yang luas bersama anaknya. Tapi anaknya duluan menjemput ajal karena diterkam sama binatang buas. Kondisi Abu Kilabah waktu itu udah buta, cacat, dan tanpa tangan serta kaki. Tapi mulutnya gak pernah berhenti untuk mengucapkan syukur pada apapun hal yang udah terjadi sama dirinya. Yang bikin musafir ini takjub karena ternyata Abu Kilabah adalah sahabat Rasulullah SAW yang kabur dan milih sembunyi di padang pasir yang luas. Karena dia nggak mau jadi hakim dari kerajaan. Terus gimana dengan kita? Udah belum kita sabar dari hal-hal yang kecil dulu? Misalnya sabar buat nggak kepancing emosi dan nggak marah kalau banyak masalah yang datang ke hidup kita. Nah teman-teman, mungkin kita belum bisa nih sabar Rasulullah, Abu Kilabah, Nabi Ayub, dan para mujahid lainnya. Tapi kita bisa loh ngelatih itu dari hal-hal yang kecil. Kayak misalnya sabar dari gak marah sama omongan orang, sabar dari dimarahin sama orang tua, dan masih banyak lagi jenis-jenis sabar yang lain. Momen bulan puasa ini adalah momen yang paling tepat buat kita ngelatih kesabaran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah separuh dari sabar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi dari sini kita bisa simpulin kalau puasa dan sabar itu sebenarnya saling berkaitan. Orang yang puasa pasti sedang bersabar. Sabar menahan lapar, sabar menahan amarah, dan sabar buat gak ngelakuin hal-hal yang dilarang sama agama. Selain itu, ada 3 kesamaan puasa dan sabar yang dihimpun dari dalil-dalil nakli. Yaitu pertama, sama-sama berpahala besar bahkan tak terbatas. Yang kedua, sama-sama bermakna menahan diri. Ketiga, sama-sama jadi amalan penghapus dosa. Dan mungkin aja berkat sabar inilah penulis kelas J.K. Rowling jadi bisa sukses dan bisa jadi penulis terkaya kayak sekarang. Padahal waktu itu di usianya yang ke-25 tahun, ibunya J.K. Rowling baru aja meninggal. Buat mengusir kesedihannya, dia pindah ke Portugal dan mulai kehidupannya yang baru. Di sanalah dia bertemu sama Jorge Arantes, seorang wartawan televisi Portugis yang akhirnya menjadi suaminya J.K. Rowling. Tapi sayang, rumah tangga mereka ternyata cuma seumur jagung. Jorge Arantes sempat menjadi pengangguran dan membuat J.K. Rowling harus bekerja sampai anak perempuannya lahir. Gak sampai di situ aja, suaminya juga ngelakuin KDRT dan ngusir J.K. Rowling serta anak-anaknya yang masih kecil dari rumah. J.K. Rowling akhirnya pindah lagi ke Inggris dan tinggal sementara di rumah adik perempuannya. Di fase inilah Rowling ngerasa kalau dia berada di titik yang paling rendah dan ngerasa jadi orang yang gagal. Pernikahannya dia yang singkat udah kandas, di samping itu dia juga menganggur. J.K. Rowling sampai didiagnosis menderita depresi klinis dan bikin dia punya niat untuk bunuh diri. Penyakitnya ini yang akhirnya ngebantu Rowling berhasil nyiptain salah satu karakter di Harry Potter yang dikenal sebagai The Mentor dan bikin Rowling semangat lagi buat nulis. Kemudian di tahun 1995, 5 tahun nulis novel Harry Potter and the Sorcerer's Stone, akhirnya novel ini selesai. Tapi jalan J.K. Rowling untuk mencapai puncak kesuksesan jadi penulis ternyata nggak semudah itu. Naskahnya ditolak mentah-mentah sama beberapa penerbit. Ada yang bilang terlalu panjang, ada yang bilang gak cocok buat pasar pembaca mereka, sampai ada yang bilang gak bakal ada orang yang suka sama novel kayak gini. J.K. Rowling yang masih semangat-semangatnya pantang menyerah. Dia sampai revisi novelnya berkali-kali lalu dikirim lagi ke penerbit yang lain. Meskipun sempat putus asa, Rowling disemangatin lagi sama adiknya. Hingga akhirnya di tahun 1996, waktu J.K. Rowling udah mulai putus asa, dia dapat informasi kalau bukunya bakal cetak dengan pembayaran di muka sebesar 1.500 euro yang waktu itu uang segini udah gede banget buat dia. Rowling yang awalnya putus asa seneng banget karena perjuangannya ternyata nggak sia-sia. Dan berkat kegigihannya inilah Rowling masuk dalam jajaran penulis terkaya di dunia.
Nah teman-teman, J.K. Rowling pantang menyerah bukan karena dia punya mental baja, tapi karena dia juga ngelakuin yang namanya deep practice, kalau kata The Talent Code. Teknik ini bikin kamu rela untuk ngehabisin banyak waktu dan tenaga buat fokus sama apa yang jadi tujuan kamu. Gak peduli sebanyak apapun orang yang gak support, kamu bakal tetap memaksimalin potensi yang kamu punya. Dengan kata lain, di practice itu adalah tekad yang terarah. Kalau J.K. Rowling gak punya tekad kayak gini, dia gak bakal jadi penulis terkaya di dunia. Sekian dari aku Vivia hari ini, sampai jumpa di Ambil Jeda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.